Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedatangan bangsa Barat. Kedatangan Belanda ke Indonesia sampai terbentuknya VOC. Latar belakang kedatangan Belanda. Dahulu Belanda melakukan perdagangan di Rotterdam dan membeli rempah-rempah dari Lisabon. Namun karena pada waktu tersebut Belanda masih di bawah jajahan Spanyol, maka terjadilah perang yang kemudian dimenangkan oleh Spanyol. Dengan demikian, Belanda tidak dapat lagi membeli rempah-rempah di Lisabon karena sudah dikuasai oleh Spanyol. Karena perang pada waktu itu dimenangkan oleh Spanyol. Lincoln, tokoh Belanda yang berhasil menemukan wilayah di Jawa yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Peta yang digunakan oleh Lincoln bernama Interario. Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran Nusantara demi menemukan rempah-rempah dengan 4 buah kapal. Pada Juni 1596, pelayaran de Houtman tiba di Banten, disambut dengan sukacita oleh masyarakat Banten. 28 November 1598, rombongan dari Jacob van Eyck dan Wybrandt van Werwijk tiba di Banten dengan membawa 5 buah kapal dan juga disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia. Terbentuknya VOC. VOC merupakan kongsi perdagangan besar perusahaan-perusahaan Belanda di Nusantara, dipelopori oleh Pangeran Maurice dan Johan Oldenbarneveldt tahun 1602 yang berpusat di Banten. Ada 17 perusahaan VOC yang diketuai oleh François Whitehead. Tujuan dibentuknya VOC untuk apa? Pertama, menghindari persaingan tidak sehat. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. Kebijakan dari VOC atau kelebihan dan juga kekurangan dari VOC. Kelebihan dari VOC, tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam sebuah organisasi yang kuat. Kekurangan VOC, belum memiliki modal yang cukup seperti EIC atau kongsi dagang lain dari Eropa. Hak-hak istimewa VOC atau hak oktroy. Pertama, monopoli perdagangan,
kedua mencetak dan mengedarkan uang sendiri, ketiga mengangkat dan memberhentikan pegawai, keempat mengadakan perjanjian dengan raja-raja, kelima memiliki tentara untuk mempertahankan diri, keenam mendirikan benteng, ketujuh menyatakan perang dan damai, kedelapan mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Ini contoh uang dari VOC. Hasil dari adanya hak oktroy tahun 1605, VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Kemudian tahun 1609 VOC berhasil mendirikan pangkalan dagang di Banten atau Loji. Kemudian diangkatnya gubernur Belanda VOC pertama, yaitu Pieter Both, yang kemudian memindahkan daerah pusat VOC ke Jayakarta dan diganti menjadi Batavia. Politik perdagangan VOC pertama, memonopoli perdagangan. Jadi hanya tanaman-tanaman yang boleh ditanam dengan seizin VOC. Kemudian ada Verviste Leperante. Kemudian ada Kontingenten. Kemudian juga ada Hongitoten, ada ekstirpasi Hongitoten atau pelayaran Hongi. Kemudian ada politik adu domba atau divide et impera. Ekstirpasi itu pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC. Pelayaran Hongi atau Hongitoten dilakukan di wilayah perairan Maluku untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain selain bangsa Belanda. Gubernur yang berhasil ada J.P. Queen, ada Antonio van Diemen, ada Johan Maetsysker, dan Cornelis Spelman. Kemunduran VOC dimulai pada abad ke-18 karena banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Anggaran pegawai terlalu besar, membuka kantor-kantor di daerah-daerah yang tidak memperhitungkan anggaran untuk menggaji para pegawai. Biaya perang yang semakin besar, persaingan dengan kongsi dagang negara lain, utang VOC yang sangat besar, kemudian pendudukan Prancis terhadap negara Belanda. Setelah VOC mundur, bangsa Indonesia ataupun Nusantara dipimpin oleh pemerintahan Daendels. Latar belakang pemerintahan Daendels adanya letak geografis antara Belanda dengan Inggris karena saling berdekatan. Keinginan Napoleon Bonaparte untuk menduduki Belanda, sehingga pada saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda Prancis. Ada utusan dari Louis Napoleon untuk mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Tugas utama dari Daendels saat itu adalah mempertahankan wilayah Jawa dari serangan Inggris. Louis Napoleon Bonaparte sebagai Raja Belanda, Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara atau Indonesia. Kebijakan pemerintahan Daendels, bidang birokrasi pemerintahan, Weltevreden, pembubaran Dewan Hindia Belanda menjadi Dewan Penasehat, membuka sekretariat negara, Pulau Jawa dibagi 9 prefektur,
dan 31 kabupaten. Para bupati menjadi pegawai pemerintahan. Bidang hukum dan peradilan. Ada 3 jenis pengadilan Daendels, yaitu pengadilan orang Eropa, pengadilan orang pribumi, pengadilan orang timur asing. Kedua, pemberantasan korupsi tak pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Bidang militer dan pertahanan, yaitu membangun jalan Anyer Panarukan. Sebagai apa? Sebagai lalu lintas pertahanan maupun perekonomian. Menambah jumlah angkatan perang, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya, membangun benteng-benteng pertahanan, meningkatkan kesejahteraan prajurit. Bidang ekonomi dan keuangan, yaitu mengeluarkan uang kertas, memperbaiki gaji pegawai, mengadakan monopoli dengan pedagang beras, mengadakan pinjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu. Bila tidak memberikan, maka akan dihukum. Penjualan tanah kepada pihak swasta, mengadakan Vrijingerstelsel atau kebijakan bagi rakyat Priangan untuk menanam tanaman ekspor, pajak in natura atau kontingenten, dan sistem penyerahan wajib. Ini jalan raya Anyer Panarukan. Bidang sosial, rakyat dipaksa untuk kerja rodi untuk membangun jalan dari Anyer Panarukan. Perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara terhadap residen, sunan, ataupun sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir kekuasaan Daendels. Hal-hal yang menyebabkan Daendels jatuh adalah sikap yang otoriter kepada raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon, sehingga menimbulkan perlawanan dan juga pertentangan. Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah pada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Kemudian Louis Bonaparte yang menjadi Raja Belanda menarik Daendels karena dianggap dapat memperburuk citra Belanda di Nusantara. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia. Nusantara yang praktis dikuasai Belanda Prancis merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia. Continental Stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa dengan memblokade perdagangan Inggris di Eropa daratan atau kontinental. Pergantian Daendels menjadi Raffles ditandai dengan adanya kapitulasi Tungtang yang berbunyi seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatan terus. Semua utang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kapitulasi Tungtang ditandai atau ditandatangani oleh Aos Putih dari Inggris dan Jensen Belanda pada tahun 18 September 1811. Pemerintahan Raffles di Indonesia. Raffles diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara karena hal-hal berikut. Para raja dan rakyat di Nusantara tidak menyukai pemerintahan Daendels yang sewenang-wenang dan kejam. Raffles pernah melakukan misi rahasia ke Nusantara untuk melawan Belanda. Raffles memiliki pribadi yang simpatik, yang menjalankan politik dengan murah hati dan sabar walaupun dalam praktiknya berlainan. Kebijakan Raffles di Nusantara. Bidang birokrasi pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Sistem pemerintahan diubah menjadi bercorak barat.
bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh dari turun-temurun. Bidang ekonomi dan keuangan, petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib dianggap terlalu berat sehingga mengurangi daya beli rakyat. Yang paling penting adalah menetapkan sistem sewa tanah atau land rent, mengadakan monopoli garam dan minuman keras, pemungutan pajak secara perorangan. Tujuan sistem sewa tanah, para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih baik. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga dapat membeli barang industri Inggris. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin, memberikan kepastian hukum secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi sistem ekonomi uang. Perubahan adanya sewa tanah, unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan sukarela. Ikatan yang bercorak tradisional diubah menjadi hubungan perjanjian dan kontrak. Ikatan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barat. Hambatan sewa tanah, keuangan negara dan pegawai yang cakap jumlahnya terbatas. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal ekspor. Sistem ekonomi desa pada saat itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang. Ada pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap. Bidang hukum, sistem peradilan berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukumnya setiap presiden, setiap divisi, kemudian ada namanya Police of Magistrate. Bidang sosial, penghapusan kerja rodi, penghapusan perbudakan, peniadaan pinbeng atau disakiti, yaitu hukum yang sangat tajam melawan harimau. Bidang ilmu pengetahuan, dalam buku History of Java yang terdapat 2 jilid, Raffles mendukung aktif Batavia's Gemeenschap, perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Yang pertama kali menemukan Candi Borobudur itu masa Raffles. Akhir kekuasaan Thomas Stamford Raffles, adanya Convention of London tahun 1814, perjanjian antara London dan Belanda yang berisikan Nusantara dikembalikan kepada Belanda, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni tetap di tangan Inggris, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Demikianlah penjelasan pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.